Assalamualaikum saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat, dan semua pemirsa yang kali ini sedang menonton YouTube channel aku. Balik lagi aku mau share ke teman-teman. Aku mau cerita tentang perjalanan yang pernah aku alami, yaitu tentang keajaiban sebuah sholawat. Kali ini aku mau cerita tentang kisah yang pernah aku alami secara langsung. Jadi aku dulu pernah berada di titik terendah pada saat aku kehilangan orang tua. Dan ini sebenarnya bukan hanya sholawat ya, tapi dengan istighfar juga yang biasa aku lakukan. Jadi subhanallah, apa yang dikatakan oleh Ustadz Hanan Attaqi dan juga Ustadz Yusuf Mansur, aku buktikan sendiri secara langsung bahwa keajaiban sholawat dan istighfar itu memang luar biasa. Jadi dulu ceritanya tentang perjuangan aku pada saat aku mau mewujudkan keinginanku, ingin kuliah lagi, dan akhirnya dengan keterbatasan yang saya miliki waktu itu karena bapak baru meninggal, dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Padahal pada saat itu tidak ada biaya yang saya punya, tidak ada saudara yang saya punya di Jakarta. Saya nekat pergi sendiri dan akhirnya alhamdulillah di Jakarta saya ketemu banyak orang-orang baik, termasuk salah satunya sahabat yang akhirnya mengajarkan saya tentang banyak-banyaklah bersolawat. Nah, jadi ceritanya solawat yang diajarkan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dan waktu itu saya menjajal itu selama 21 hari karena saya mau mendapatkan pekerjaan. Dan awalnya saya sangat bingung karena saya sudah melamar ke sana ke sini tapi tidak ada juga panggilan. Yang akhirnya sahabat saya sendiri bercerita bahwa dia bisa umroh hanya dengan waktu 5 bulan melakukan sholawat, terus sholat sunat, duha, tahajud, dan juga bersedekah. Nah, ini sebuah keajaiban yang the real benar-benar saya alami. Jadi dulu saya 21 hari itu melakukan semua itu dengan harapan saya bisa dapat kerja. Dan sebelumnya saya pernah berkata, ya Allah, saya pengen dapat kerjaan yang bisa jalan-jalan sambil kerja dan dibayarin kantor. Dan itu terwujud, teman-teman. Hanya dalam waktu 6 bulan saya berada di Jakarta. Waktu itu saya sampai jadi tukang ojek, tukang pijat, bantuin OB di kampus, sampai apapun yang bisa menyambung hidup saya di Jakarta. Dan pada akhirnya saya bertemu seorang teman yang menawarkan pekerjaan, dan saya akhirnya bisa berkeliling Indonesia dengan gratis dengan menggunakan fasilitas pekerjaan itu. Yang lucu bahwa dulu saya sangat deso, pertama kali saya naik pesawat, dan itu luar biasa sekali gitu ya. Saya sampai kesasar, sampai salah turun gitu ya, sampai akhirnya diketawain sama teman-teman kantor. Tapi itu adalah best moment ketika saya, orang kampung yang tidak tahu apa-apa, harus pergi ke Surabaya seorang diri mencari hotel sampai saya ditungguin orang. Itu luar biasa, dan itu semua keajaiban dari sholawat. Dan yang kedua, selain sholawat, saya juga biasa mengamalkan istighfar. Istighfar itu merupakan sebuah cara menggugurkan setiap dosa yang kita miliki. Tidak munafik bahwa saya pun sangat memiliki banyak dosa. Makanya dengan istighfar itu kita bisa menggugurkan dosa-dosa dan memohon ampunan kepada Allah agar keinginan kita Allah wujudkan. Jadi dengan keajaiban istighfar itu saya mendapatkan pekerjaan yang kedua kalinya. Setelah dulu saya resign dari pekerjaan yang membuat saya keliling Indonesia, lalu saya istirahat sejenak di rumah karena
kondisi saya waktu itu sedang tidak memungkinkan. Yang kedua kalinya saya mendapatkan pekerjaan dengan mengamalkan istighfar, juga bersedekah. Istighfar yang biasa kita lakukan itu sangat powerful, karena tiba-tiba pada suatu hari tanpa saya melamar, tiba-tiba teman menawarkan, mau ngajar nggak jadi dosen di Tangerang. Nah, itu hal yang tidak diduga-duga. Dan awalnya saya sebelum mendapatkan pekerjaan itu memang hanya bersedekah ilmu kepada teman-teman, adik-adik yang ada di lingkungan rumah. Saya setiap minggu ngajar di lapangan, belajar sama anak-anak, nggak banyak, waktu itu hanya 5-8 orang setiap hari, berbeda anak yang datang. Dan itu yang membuat saya tertakjub gitu ya, karena sedekah itu tidak hanya uang, sedekah itu bisa berbentuk tenaga, ilmu, dan juga bantuan-bantuan lain yang tidak selalu harus materi. Nah, pada akhirnya meskipun saat ini saya sudah tidak lagi bekerja sebagai dosen di Tangerang, ternyata Allah menginginkan saya untuk lebih menjaga keluarga saya yang ada di kampung. Jadi sebetulnya teman-teman, apa yang kita inginkan, ucapkan dan lakukan sunnah-sunnah yang Allah sudah ajarkan kepada Nabi Muhammad, yang sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan saya mendapatkan sebuah keajaiban yang memang benar-benar nyata adanya. Jadi jangan menyaksikan kekuatan dari sebuah doa, sholawat, istighfar yang kita lakukan itu memang benar-benar mendekatkan pada apa yang kita inginkan. Dari apa yang saya alami ini, semoga bisa menjadi sebuah hikmah pelajaran buat teman-teman, bahwa apapun yang kita inginkan bisa kita raih selama kita mau berikhtiar, berdoa, dan berupaya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita inginkan ini terlalu mustahil, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang kita inginkan meskipun tidak kita ucapkan, hanya bergumam, oh saya ingin ini, hanya dalam hati, itu bisa Allah wujudkan dalam sekejap. Ketika kita yakin kepada Allah, kita mau berusaha, berdoa, dan melakukan amalan-amalan yang memang sudah terbukti bahwa amalan tersebut memang mendekatkan kita dengan apa yang kita harapkan. Itu saja mungkin teman-teman, semoga cerita kali ini bisa memberikan inspirasi, semangat, dan sebuah motivasi buat teman-teman untuk juga melakukan hal yang sama ketika kita memiliki sebuah keinginan. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, bisa sharing lagi, bisa bercerita lagi, dan silahkan share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya nanti kita bisa terus bercerita dan mendapatkan ilmu-ilmu yang saya pernah alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga teman-teman tidak pernah bosan untuk melihat dan mendengarkan video saya. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa likes, komen, supaya bisa mendapatkan masukan video apa lagi yang harus saya bahas, dan share juga ke sosial media kalian. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.